Warung nasi goreng Budun berdiri sendirian di pinggir jalan hutan Glenmore, Banyuwangi. Letaknya tersembunyi, jauh dari permukiman warga. Tapi anehnya, tiap malam selalu ramai. Truk-truk besar berhenti, motor-motor parkir berjejer, dan laki-laki berdatangan seperti semut ngiler nyium gula. Mereka bilang, nasi goreng Budun bikin nagih. Harumnya beda, rasanya nendang. Tapi bukan cuman itu, konon siapapun yang makan nasi goreng Budun dan sempat bertatap mata dengannya bakal mimpi basah semalaman. Mimpinya bukan mimpi biasa, panas, liar, sampai besok paginya tubuh terasa remuk kayak habis dikerjai sesuatu yang bukan manusia. Tapi anehnya mereka balik lagi, dan lagi, kayak dirasukin sesuatu yang nggak kelihatan. Budun sendiri bukan wanita biasa. Usianya mungkin sudah lewat 40, tapi wajahnya masih kencang. Kulit kuning langsat, bibir merah, mata sipit yang seperti tahu isi kepala orang. Cara bicaranya pelan, tapi nadanya seperti bisikan setan. Sekali senyum, laki-laki bisa klepek-klepek. Ada yang bilang, dia bukan manusia seutuhnya lagi. Mas Rega, sopir truk dari Situbondo, udah 3 tahun jadi pelanggan tetap. Setiap malam dia mampir, selalu duduk di meja paling pojok, ngeliatin Budun dari jauh sambil senyum-senyum sendiri. Kadang tangannya tremor, kadang bibirnya gemetar. Tapi tiap kali ditanya kenapa, dia cuma jawab, rasanya kayak jatuh cinta sama hantu. Lini datang dari Jember, niatnya cuma cari kerja. Dengar dari saudaranya, warung Budun butuh pembantu. Kerjanya gampang, uangnya banyak, kata orang. Lini percaya. Gadis 19 tahun yang baru lulus SMA itu pun datang ke warung itu tanpa tahu apapun soal rahasia di balik panci nasi goreng yang selalu berasap tengah malam. Malam pertama Lini kerja, dia langsung disuruh bantu di dapur. Tapi dapurnya bukan dapur biasa. Lampunya remang-remang, dindingnya dipenuhi benda-benda aneh. Ada jimat, ada tulang ayam yang diikat tali merah, dan ada baskom kecil berisi cairan merah yang baunya menyengat. Itu bumbu khusus, kata Budun sambil senyum. Lini diam, pura-pura nggak lihat. Tengah malam, pelanggan makin banyak, kebanyakan laki-laki. Wajah mereka ngantuk tapi matanya nyala. Mereka makan sambil mendesah, seperti habis nahan nafsu lama banget. Dan Lini mulai merasa ada yang aneh. Kadang dia lihat bayangan hitam lewat di belakang dapur. Kadang suara erangan muncul dari sudut ruangan kosong. Tapi tiap kali dia tanya, Budun cuma bilang, kamu harus biasa. Di sini nggak semua hal bisa dijelaskan. Jam 2 pagi, Lini keluar ke belakang buat buang sampah. Di sanalah dia lihat Mas Rega. Tubuhnya tergeletak di tanah, matanya terbuka lebar, bibirnya biru, lidahnya menjulur, tangannya mencengkeram tanah kuat-kuat, seperti habis klimaks, tapi juga kayak habis dicekik. Lini teriak. Budun datang dengan tenang. Tanpa panik, dia angkat tubuh Mas Rega dan menyuruh Lini masuk. Jangan ikut campur urusan orang dewasa, katanya. Besoknya, warung tetap buka. Nasi goreng tetap harum. Mas Rega hilang, gak ada yang tahu kemana. Tapi malam itu, satu hal berubah dalam diri Lini. Setiap tidur, dia mulai mimpi aneh. Mimpi jadi wanita telanjang di tengah hutan, dikejar bayangan hitam besar yang ingin menyentuh tubuhnya. Dan warung itu, kini mulai menghisap dirinya perlahan. 2 malam pertama kerja di warung Budun, Lini berusaha anggap semua anehnya cuma bagian dari kebiasaan orang kampung yang beda dari tempat asalnya. Tapi masuk malam ketiga, semua mulai makin ganjil. Warung selalu buka jam 8 malam, tapi sejak sore udah ada suara-suara aneh dari dapur. Suara cekikikan pelan, kadang kayak ada yang bisik-bisik pakai bahasa asing. Lini sempat tanya ke Budun, "Bu, itu suara siapa ya di dapur?" Budun cuma senyum kecil. "Mereka bantu-bantu juga. Kamu belum bisa lihat tapi nanti akan terbiasa."
Lini pikir itu bercanda. Tapi malam itu saat dia sendirian motong bawang di dapur, tiba-tiba lampu kedip-kedip. Suara cewek tertawa pelan terdengar di dekat telinganya, padahal nggak ada siapa-siapa di situ. Pundaknya dingin kayak ditempel es. Lini merinding dan langsung lari keluar. Di luar, suasana beda total. Pelanggan ramai, suara musik dangdut dari radio tua bergema di udara, dan aroma nasi goreng menyelimuti warung. Lini bingung, merasa kayak barusan masuk ke dimensi lain. Tapi nggak berani cerita ke siapa-siapa. Malam makin larut, pelanggan makin banyak, dan anehnya, semua laki-laki. Dari yang tua sampai yang masih muda, semua matanya kayak nggak lepas dari Budun. Setiap kali Budun keluar dari dapur buat ngantar pesanan, semua pandangannya langsung terpaku. Beberapa bahkan senyum-senyum sendiri, mulut komat kamit kayak ngelantur. Satu orang, pemuda berambut gondrong pakai jaket hitam, tiba-tiba pingsan pas habis makan. Tubuhnya kejang-kejang, matanya putih semua. Tapi bukan itu yang bikin Lini shock. Saat dibopong keluar sama temannya, celana pemuda itu basah di bagian depan. Kayak habis. Lini langsung menunduk, jijik dan takut. Gak usah dilihat, bisik Budun di telinganya. Kadang yang datang ke sini belum kuat menerima kenikmatan itu. Lini tercekat. Kenikmatan apa, Bu? Tiap orang punya batas. Kalau kelewat batas, bisa lepas kendali. Budun lalu masuk ke dapur lagi, meninggalkan Lini dengan ribuan pertanyaan di kepala. Kenapa orang-orang itu kayak dirasukin? Kenapa cuman laki-laki yang datang? Dan apa maksud dari kenikmatan yang Budun maksud? Lini coba mengalihkan pikirannya dengan cuci piring. Tapi saat dia buka keran, air yang keluar bukan air biasa. Warnanya merah kecoklatan dan baunya amis. Lini langsung matikan keran dan mundur. Pas dia balik badan, ada bayangan hitam melintas cepat di belakang pintu dapur. Dia teriak, "Mas Seno," salah satu pelanggan yang lagi nunggu pesanan di dekat dapur, nyamperin. "Kamu nggak apa-apa, Mbak?" Lini nggak bisa jawab, cuman bisa geleng-geleng kepala dan duduk lemas di lantai. Mas Seno narik napas panjang. "Dulu, waktu saya pertama kali ke sini, saya juga ngerasa warung ini beda. Tapi makin sering datang, makin biasa. Mimpi saya aneh, tubuh saya sakit, tapi saya nggak bisa berhenti balik ke sini." "Kenapa?" tanya Lini pelan. "Karena setelah makan nasi goreng Budun, rasanya kayak dipeluk makhluk halus yang cantik dan liar." Malam itu, Lini nggak bisa tidur. Badannya panas dingin. Saat matanya terpejam sebentar, dia mimpi aneh. Dalam memimpinya, dia berdiri di dapur, telanjang, dan tubuhnya dililit sesuatu yang licin dan basah. Tapi dia nggak bisa bergerak. Suara Budun terdengar di belakangnya, berbisik pelan, "Kamu sudah dipilih." Begitu bangun, Lini berkeringat dan celananya basah. Tapi bukan karena mimpi enak. Rasanya seperti dilecehkan oleh sesuatu yang nggak kelihatan. Hari ke-7 kerja di warung Budun, Lini mulai nggak betah. Mimpi aneh terus datang tiap malam. Badannya lemas, matanya merah, dan nafsu makannya hilang. Tapi yang paling bikin dia bingung, setiap kali dia nanya soal warung ini ke warga sekitar, semua pura-pura nggak tahu. Ada yang langsung nutup pintu, ada juga yang langsung ganti topik. "Budun, wah, saya nggak pernah ke sana," kata seorang bapak tua yang Lini temui di warung kopi. "Loh, bukannya rumah bapak cuma 200 meter dari situ?" tanya Lini heran. Bapak itu langsung berdiri, buang puntung rokok, dan pergi begitu aja tanpa jawab. Lini mulai curiga. Ada yang ditutupin, tapi apa? Malam itu, Lini nekat buka pintu kecil di belakang dapur. Pintu yang selalu dikunci dan hanya Budun yang punya kuncinya. Tapi entah kenapa, malam itu pintunya nggak dikunci. Rasa penasaran Lini lebih besar dari rasa takut.
Di balik pintu itu ada ruangan sempit tanpa jendela. Dindingnya lembab, bau amis menyengat. Di tengah ruangan ada altar kecil dengan sesajen, bunga melati, potongan daging mentah, dan celana dalam laki-laki. Lini mundur setapak, nahan muntah. Di sebelah altar ada lukisan wanita telanjang duduk di atas pria yang terikat. Matanya merah, lidahnya menjulur panjang sampai ke dada si pria. Lukisan itu seperti hidup, matanya mengikuti gerak tubuh Lini. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar di belakang. Lini langsung menoleh. Budun berdiri di ambang pintu dengan wajah datar. "Kamu nggak seharusnya masuk sini," katanya pelan. "Bu, ini apa?" Lini berusaha tetap tenang walau lututnya gemetar. Budun masuk pelan-pelan menutup pintu di belakangnya. Ini tempat pemanggilan. Warung ini nggak bakal ramai kalau nggak ada bantuan dari mereka. Mereka? Budun menunjuk ke lukisan. Roh penggoda, mereka suka daging manusia, tapi bukan daging sembarang. Mereka suka yang masih hangat, penuh gairah, dan keluar karena kenikmatan. Lini menelan ludah. "Bu, selama ini nasi gorengnya..." Budun tersenyum. "Cuma nasi goreng biasa, tapi energi dari tumbal yang menyerah karena nafsunya, itu yang bikin aroma dan rasa nasi gorengku beda." Lini mundur, punggungnya nempel ke dinding. "Saya nggak bisa ikut-ikutan begini, Bu." "Udah telat, Lin." "Telat gimana? Tubuhmu udah dicium sama mereka. Mereka nempel di kamu sekarang. Dan kalau kamu pergi, mereka ikut. Tapi mereka lapar. Kamu sanggup kasih makan mereka?" Lini nggak jawab. Tangannya dingin, matanya berkaca-kaca. Dia keluar dari ruangan itu dengan napas terengah. Malam itu, dia tidur di dapur. Nggak berani pulang, tapi tidur pun bukan solusi. Mimpinya makin kacau. Kali ini dia melihat Mas Rega duduk di pojok warung dengan tubuh terbuka. Dadanya bolong dan dari lubangnya keluar kabut hitam. Kabut itu terbang mendekat ke Lini dan masuk ke tubuhnya lewat mulut. Begitu bangun, Lini muntah darah. Dia tahu ini bukan lagi soal kerja atau enggak kerja. Ini soal hidup dan mati, dan satu hal pasti. Kalau dia nggak lawan sekarang, tubuh dan jiwanya bakal jadi milik mereka selamanya. Sejak malam ia muntah darah, Lini mulai merasa ada yang berubah dari tubuhnya. Setiap kali dia lewat di depan cermin dapur, bayangannya nggak ngikutin gerakan. Kadang senyum sendiri, kadang melotot. Pernah satu kali dia lihat dirinya di cermin lagi guling-guling di lantai warung sambil tertawa seperti orang kesurupan. Tapi waktu dia nengok ke lantai, jelas nggak ada siapa-siapa. Hanya dirinya sendiri, berdiri bengong di depan kaca. Lini juga mulai sering mimisan tanpa sebab, tapi yang bikin tambah ngeri, darah yang keluar bukan merah, melainkan kehitaman, kental, dan berbau amis kayak bangkai. Ia pernah coba lap pakai tisu, tapi tisu itu langsung meleleh seperti kena cairan asam. Malam-malam di warung pun makin nggak masuk akal. Satu malam, tepat tengah malam, warung tiba-tiba ramai. Tapi bukan ramai orang. Meja-meja penuh oleh makhluk. Ada laki-laki tanpa kepala duduk sambil merokok. Ada perempuan tua bersanggul dengan tangan penuh darah mengaduk-aduk nasi goreng di mangkuknya. Mereka makan, tertawa, dan sesekali menatap Lini. Bukan tatapan manusia. Tatapan kosong seperti mayat yang belum tenang. Lini merem, pura-pura nggak lihat. Tapi suara mereka makin jelas. "Enak ya dagingnya. Yang ini lebih hangat. Cepat persembahannya, kami lapar." Lini lari ke belakang, napasnya megap-megap. Tapi waktu dia buka pintu belakang, warung udah sepi. Nggak ada siapa-siapa. Tapi aroma amis dan wangi melati tetap tinggal. Keesokan paginya, Mas Rega datang lagi. Kali ini tubuhnya kurusan, wajahnya pucat, dan matanya cekung kayak nggak tidur berhari-hari. "Budun ada, Lin?" Lini menelan ludah.
Budun lagi ke pasar. Mas Rega duduk, tangannya gemetar megang sendok. Aku mimpi aneh, Lin. Mimpi digerayangi sesuatu. Tapi enak banget. Terus bangun-bangun aku basah. Tapi bukan keringat. Kayak darah. Lini langsung mundur pelan-pelan. Ia tahu Mas Rega udah dijamah. Sama kayak dirinya. Mas Rega lanjut ngomong, suaranya pelan tapi jelas. Aku pengen lagi, rasa itu. Aku pengen disentuh, gak peduli kalau harus mati sekalipun. Tiba-tiba, mulut Mas Rega berbusa. Kepalanya mendongak, dan dari lehernya keluar uap hitam. Sama seperti yang Lini lihat di mimpi. Tapi, kali ini bukan mimpi. Uap itu muter-muter sebentar, lalu masuk ke dada Lini. Dia jatuh terduduk. Panas. Dada dan perutnya seperti dibakar dari dalam. Tapi dia gak bisa teriak, gak bisa gerak. Saat itu Budun masuk. Wajahnya tenang, kayak semua ini biasa. Dia udah selesai. Sekarang kamu jadi wadahnya, katanya sambil membelai rambut Lini. Lini pingsan. Begitu bangun, dia udah di kamar belakang. Tubuhnya telanjang, hanya diselimuti kain tipis. Di dada kirinya ada bekas luka berbentuk simbol aneh seperti huruf Arab kuno. Luka itu terasa panas dan terus berdenyut. Lini menangis. Dia sadar tubuhnya udah bukan miliknya lagi. Tapi anehnya, di sela tangisnya dia merasa ingin disentuh. Dirinya sendiri nggak ngerti kenapa. Malam itu Lini ketawa sendiri di dapur. Tangannya motong bawang, tapi nggak sadar jarinya ikut teriris. Darah netes ke wajan, tapi dia tetap masak. Aromanya lebih harum dari biasanya. Dan malam itu, pengunjung makin banyak. Tapi nggak ada satupun yang manusia. Keesokan paginya, Lini nekat nyari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Tubuhnya masih lemas, tapi ada rasa haus yang aneh. Bukan haus air, tapi haus sesuatu yang belum bisa dia jelaskan. Setiap lihat laki-laki lewat depan warung, tubuhnya gemetar dan jantungnya berdegup cepat. Bukan karena suka, tapi seperti lapar. Di sela warung sepi, Lini buka-buka laci dapur belakang. Dia nemu buku tua lusuh dibungkus kain kafan. Sampulnya hitam legam, tulisannya bukan huruf biasa. Tapi begitu dia sentuh, tulisan itu berubah jadi bahasa Indonesia. Buku itu berisi catatan tangan Budun. Ritual pemuasan dilakukan tiap Jumat Kliwon. Satu tubuh laki-laki, satu sesi kepuasan. Rohnya diserap, dagingnya dipersembahkan. Wadah, perempuan, harus dipilih. Muda, bersih, dan bisa merangsang hasrat. Lini langsung nutup buku itu. Tangannya gemetar. Ia sadar dirinya dijadikan wadah. Paginya, ia memberanikan diri tanya ke Budun, "Bu, ini warung apa sih? Kenapa banyak yang aneh?" Budun menatapnya lekat-lekat, matanya seperti nggak berkedip. "Kamu masih hidup, itu tandanya kamu terpilih." "Terpilih buat apa?" Suara Lini hampir serak. Budun senyum, lalu nunjuk ke simbol di dada Lini. Lambang itu, lambang pengikat. Kamu sekarang bagian dari warung ini. Tubuhmu udah cocok jadi pengganti aku. Aku udah tua, Lin, gak bisa lama-lama. Pesugihan ini butuh pemuas yang segar. Lini mundur, napasnya tercekat. "Saya gak mau, Bu." Budun tertawa pelan. "Kamu pikir kamu bisa mundur? Kamu udah dicicipi. Energi itu udah masuk. Dan dia suka kamu." Lini pengen lari, tapi tubuhnya tiba-tiba lemas. Dadanya sesak. Dalam sekejap, ia seperti nggak bisa nahan diri. Ada dorongan dari dalam yang nyuruh dia buka baju, berbaring, dan menunggu sesuatu datang menyentuhnya. Dia menggigil. Tapi bukan karena dingin. Ada yang aneh dalam dirinya. Seolah dia sendiri mulai menikmati semua ini. Malamnya, Pak Bejo datang. Laki-laki tua berkain hitam.
matanya putih semua. Dia duduk di sudut warung, pesan nasi goreng tanpa bicara. Begitu makanan datang, dia nggak makan, cuma duduk sambil merapal sesuatu. Budun nyamperin Lini dan berbisik, dia penjaga kontrak, kalau kamu melawan, dia yang akan ambil alih tubuhmu. Pak Bejo melirik Lini, senyumnya tipis, dan tiba-tiba darah netes dari lubang hidungnya, tapi dia tetap duduk tenang. Lini menunduk, takut lihat lebih lama. Saat itu juga, pengunjung berdatangan. Wajah mereka gelap, tapi matanya menyala merah. Warung itu bukan lagi warung, tapi seperti tempat ibadah bagi makhluk kelaparan. Lini ingin kabur, tapi kakinya berat, hatinya ragu. Otaknya bilang lari, tapi tubuhnya malah diam karena bagian dari dirinya pengen ikut. Dan malam itu, dia mendengar bisikan baru dari pojok dapur. Wadah lama harus mati, wadah baru harus sempurna. Lini sadar, waktunya hampir tiba. Dan ia bukan cuman korban, tapi calon pengganti Budun. Warung nasi goreng itu bukan cuma tempat makan, tapi altar pesugihan berdarah. Sejak malam itu, Lini makin yakin kalau dia terus di situ, dia bakal lenyap. Bukan mati, tapi hilang kendali atas tubuh dan jiwanya. Maka dia mulai diam-diam cari jalan keluar. Pagi-pagi, sebelum warung buka, Lini ke kamar Budun. Dia ngintip dari celah pintu. Budun lagi duduk bersila, matanya tertutup, dan di depannya ada baskom berisi darah segar. Dari baunya, Lini yakin itu bukan darah ayam. Bibir Budun komat-kamit, dan sesekali terdengar suara erangan laki-laki dari dalam baskom. Lini langsung mundur, perutnya mual. Dia buru-buru ambil tas kecil, masukin dompet, ponsel, dan pakaian secukupnya. Tapi baru aja dia mau keluar lewat pintu belakang, Pak Bejo udah berdiri di sana. Seolah tahu niat Lini dari awal. "Kemana?" tanya Pak Bejo, suaranya berat kayak suara dari dalam sumur. "Saya mau beli minyak goreng," jawab Lini terbata. Pak Bejo melotot. "Warung belum buka, kamu nggak butuh minyak, kamu butuh ketenangan." Tiba-tiba dia sentuh pundak Lini. Tubuh Lini langsung lemas, jatuh bersimpuh. Tapi kali ini dia nekat. Dia gigit lidahnya sendiri sampai berdarah. Rasa sakit itu bikin tubuhnya sadar kembali dan dia berhasil bangkit, lari keluar pintu. Lini lari sekencang-kencangnya keluar gang. Tapi entah kenapa, jalan yang biasanya tembus ke jalan besar malah berakhir di tempat yang sama. Depan warung. Dia coba lagi ke arah berlawanan, tapi hasilnya sama. Lini panik. Napasnya sesak. Dia coba telepon orang tuanya, tapi sinyal hilang total. Bahkan ponselnya panas seperti habis dijemur seharian. "Kamu nggak bisa pergi sebelum waktumu," suara Budun tiba-tiba muncul dari belakang. Lini berbalik, Budun berdiri di depan pintu warung, senyum tipis dengan mata merah menyala. "Kalau kamu menolak, tubuhmu akan rusak, dan kamu nggak bisa dipakai lagi. Sayang, kan?" Lini gemetar, tapi dia masih punya satu harapan, kitab tua yang dia sembunyikan semalam. Dia masuk ke dapur, bongkar rak, dan nemu buku itu lagi. Kali ini, dia buka halaman terakhir. Ada satu mantra pemutus ikatan, tapi harus dibaca saat sang pemilik kontrak hadir secara utuh. Dia tahu maksudnya, Budun harus dalam wujud aslinya. Malamnya, Lini pura-pura menurut. Dia berdandan, pakai baju tipis, dan duduk di pojok dapur tempat biasanya persembahan dilakukan. Budun datang sambil membawa kemenyan. Wajahnya berubah perlahan, kulitnya mengelupas, dan dari baliknya muncul sosok wanita rentak dengan tanduk kecil di dahinya. "Waktunya," bisik Budun. Tapi sebelum ritual dimulai, Lini baca mantra itu keras-keras. Bibirnya berdarah karena gemetar, tapi dia terus baca. Tubuh Budun mendadak kejang. Api keluar dari telapak kakinya,
dan dinding warung retak. "Kamu tidak bisa mengusirku," teriak Budun. Suaranya berubah seperti ribuan orang bicara bersamaan. Lini terus baca sampai kalimat terakhir. Dan tiba-tiba, semua gelap. Lini bangun dalam keadaan tergeletak di tengah warung yang kosong. Tak ada kemenyan, tak ada pengunjung, tak ada Budun. Tapi di dapur, simbol di lantai masih menyala samar. Dan kitab itu terbakar perlahan tanpa api. Setelah kejadian malam itu, Lini pikir semuanya sudah selesai. Tapi ternyata, itu baru permulaan. Pagi harinya, saat dia buka pintu warung, semuanya terlihat biasa. Tapi saat dia melangkah ke dalam, lantai yang kemarin pecah dan penuh simbol, hilang. Seperti tak pernah ada. Bahkan bau kemenyan pun lenyap. Warung itu kembali seperti semula. Rapi, bersih, normal. Tapi justru itu yang bikin Lini ngeri. "Apa aku cuman mimpi?" Gumamnya sambil melangkah pelan ke dapur. Tiba-tiba, pintu warung terbuka sendiri. Seorang laki-laki muda masuk. Wajahnya pucat, matanya sayu. Lini belum sempat menyapa, laki-laki itu langsung duduk di kursi dekat jendela dan menunduk. Ia tak bicara sedikit pun. Tak lama kemudian, satu persatu orang masuk. Tapi wajah mereka kosong, tanpa ekspresi. Mereka duduk berjejer, diam seperti patung. Tubuh mereka kaku, dan mata mereka menatap lurus ke arah Lini, seolah menunggu. Lini mundur pelan, tapi langkahnya terhenti saat dia melihat cermin kecil di dekat dapur. Bayangannya bukan dirinya. Rambutnya acak-acakan, mata hitam penuh urat merah, dan di lehernya ada bekas cekikan. Tapi tubuhnya sendiri masih utuh. Dia pegang lehernya, napasnya berat. "Aku udah mati?" Tiba-tiba salah satu pengunjung berdiri, matanya melotot. Dari mulutnya keluar suara perempuan tua, tapi bukan suara Budun. "Kau sudah jadi bagian, sekali jadi wadah tak bisa lepas." Lini lari ke belakang, ke kamar Budun. Tapi kamar itu kini berubah jadi lorong panjang berlumur darah. Dindingnya hidup, berdenyut seperti daging. Dari ujung lorong terdengar suara tawa dan tangis. Dia balik badan, tapi pintu warung sudah hilang. Semua jendela tertutup papan. Lini terjebak. Suara-suara makin keras. Tawa berubah jadi jeritan. Tangis berubah jadi makian. Pengunjung yang tadi duduk mulai berubah bentuk. Kulit mereka mencair, matanya lepas, dan mereka berjalan mendekati Lini dengan tubuh setengah meleleh. "Kalian bukan manusia," teriak Lini sambil melempar panci ke arah mereka. Tapi benda apapun yang dia lempar menembus tubuh mereka seperti kabut. Makhluk-makhluk itu terus maju. Wajah mereka berganti-ganti. Kadang seperti Budun, kadang seperti ayahnya, bahkan sesekali seperti dirinya sendiri. Lini menjerit. Dia masuk ke dapur dan bersembunyi di bawah meja. Tangannya gemetar, air mata jatuh, tapi bisikan di telinganya kembali muncul. "Kamu belum selesai. Darahmu belum cukup." Tiba-tiba lantai dapur terbuka. Dari bawah muncul tangan-tangan hitam, menarik meja dan tubuh Lini ke dalam lubang gelap. Ia berusaha menahan, mencakar lantai, tapi tak ada yang bisa menolong. Lalu semuanya hening, gelap, sunyi. Beberapa detik kemudian, suara denting sendok terdengar. Seseorang duduk di warung. Warung kembali normal, dan di dapur, panci mendidih. Aroma nasi goreng semerbak. Seorang wanita keluar dari dapur. Bukan Lini, tapi wajahnya sangat mirip. Lini berdiri gemetar di tengah warung yang kini tampak seperti bangunan tua terbengkalai. Meja-meja patah, dinding penuh coretan, dan bau amis darah masih menusuk. Tapi yang paling bikin jantungnya mau copot adalah suara langkah dari belakang dapur. Budun muncul, tapi kali ini tanpa menyamar. Wujud aslinya begitu mengerikan. Tubuhnya tinggi menjulang, kulitnya keriput seperti ular tua, dan matanya kosong tapi menyala merah.
Dari mulutnya menetes lendir hitam pekat. Di belakangnya muncul sosok Pak Bejo, juga bukan lagi manusia. Lehernya panjang melintir, dan suara tawanya menggema di langit-langit warung. Kau pikir kau bisa memutus perjanjian itu hanya dengan membaca mantra murahan? Geram Budun, suaranya dalam dan berat. Lini menggenggam sendok besi yang dia ambil dari dapur. Tangan gemetaran, tapi sorot matanya nekat. Aku tahu rahasia kalian. Aku tahu ini bukan cuma tentang pesugihan. Ini soal penyesatan jiwa manusia buat jadi makanan makhluk itu. Pak Bejo mendekat dengan langkah pelan. Sudah banyak yang mencoba lari. Semuanya akhirnya menyerah. Atau jadi bagian dari menu. Lini mundur, tapi langkahnya berhenti ketika dia menabrak sesuatu. Ketika menoleh, dia kaget melihat sosok Mas Rega berdiri diam. Tubuhnya sudah pucat, matanya kosong, tapi dia masih hidup atau setengah hidup. Rega, sadar dong, ini aku, Lini. Bisik Lini sambil menahan tangis. Mas Rega hanya bergumam. Mulutnya sobek sampai ke pipi, lidahnya menjulur, tubuhnya kurus seperti mayat hidup. Dia mengangkat tangan seolah ingin meraih Lini. Dia udah jadi milik warung ini, ucap Budun. Dan kau, calon selanjutnya. Lini melompat ke arah kompor, menyalakan api. Dia lempar minyak dari wajan ke lantai, membuat genangan licin. Aku nggak akan diem aja. Kalau harus mati, kalian ikut sama aku. Dia bakar kain lap dan lempar ke lantai. Api langsung menjalar. Warung mulai terbakar, tapi Budun hanya tertawa. Kami tidak terbakar oleh api manusia, bodoh. Tiba-tiba suara azan terdengar dari kejauhan. Pelan, tapi cukup jelas. Budun dan Pak Bejo menoleh panik. Tidak, teriak mereka bersamaan. Lini baru sadar jam sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Azan subuh dari masjid di kampung bawah mulai menggema. Seketika, tubuh Mas Rega roboh. Pak Bejo berteriak, tubuhnya berasap, dan kemudian meledak menjadi gumpalan kabut hitam. Budun meronta, kulitnya terkelupas, lalu jatuh ke lantai dan meleleh seperti lilin panas. Lini berlari keluar sebelum api benar-benar melahap seluruh bangunan. Dia terengah-engah di pinggir jalan, tepat saat langit mulai terang. Warung itu terbakar habis. Tapi satu hal yang aneh. Tidak ada satupun warga yang datang menolong. Padahal suara ledakan dan api besar pasti terlihat dari jauh. Lini berdiri terpaku. Di tangannya masih ada sendok besi yang dia bawa keluar. Sendok itu kini berubah warna jadi hitam legam dengan ukiran simbol aneh di gagangnya. Dia tahu, ini belum selesai. 3 hari setelah kejadian malam itu, warung nasi goreng Budun tampak seperti tak pernah terjadi apa-apa. Warung tetap berdiri tapi sepi. Lini sendirian membersihkan lantai yang kotor, menyapu sisa abu di dapur, dan membuang pecahan piring yang berserakan. Tak ada Budun, tak ada Pak Bejo, tak ada suara-suara aneh. Hening. Lini merasa seperti baru keluar dari mimpi buruk. Tapi mimpi itu masih membekas. Matanya bengkak karena kurang tidur, dan tubuhnya terasa berat, seperti menanggung beban yang belum selesai. Dia mengunci pintu warung, lalu duduk di kursi pelanggan paling pojok. Meja itu masih menyimpan bekas noda darah kering. Bukan darah siapapun, Lini tahu itu. Itu darah ritual. Sejak malam konfrontasi, tak ada lagi pengunjung. Mas Rega tak pernah datang. Lini sempat keliling kampung bertanya ke tetangga sekitar. Tapi mereka bilang, warung itu sudah kosong sejak dulu. Gak ada yang berani lewat malam-malam. Budun siapa? Tanya salah satu ibu warung kelontong. Oh, warung kosong itu? Mbak jangan halu ya. Lini makin bingung. Semua seolah terhapus. Kayak Budun dan warung ini hanya ilusi. Tapi nyatanya dia masih di sini. Masih hidup dan nasi goreng itu masih bisa dia masak.
Anehnya, rasanya tetap enak. Lebih enak dari biasanya, bahkan tanpa bumbu rahasia. Suatu malam, Lini coba buka warung. Dia tulis papan kecil, "Nasi goreng buka kembali." Malam itu, satu pelanggan datang. Seorang pria tua berjaket kulit, duduk diam tanpa bicara. Dia pesan satu porsi dan makan dalam diam. "Enak," katanya pendek. Lini hanya senyum canggung. Saat pria itu pergi, dia meninggalkan uang lebih. Tapi juga satu benda kecil, cermin bulat tua dengan ukiran aneh di pinggirannya. Lini bawa cermin itu ke dalam. Saat dia mengangkatnya, dia lihat pantulan wajahnya sendiri, tapi di belakangnya ada bayangan wanita tua bertanduk. Dia kaget, jatuhin cermin itu. Retak. Malam-malam berikutnya, makin banyak pelanggan datang. Semua laki-laki. Semua diam-diam seperti tersihir. Nasi goreng Lini laris manis dan uang mulai mengalir. Tapi setiap malam, mimpi buruk kembali. Lini melihat dirinya berdiri telanjang di tengah dapur, tubuhnya dililit tali merah, dan dari langit-langit, Budun tertawa sambil menjilati darah dari baskom. Lini bangun dengan tubuh berkeringat dan dada sesak. Tapi begitu keluar ke warung, semuanya tampak normal. Pembeli datang, makan, pulang. Sampai suatu malam Jumat Kliwon, warung penuh. Tapi bukan dengan manusia. Lini lihat sosok-sosok hitam duduk di kursi, matanya merah menyala, lidahnya menjulur panjang. Mereka memesan bukan nasi goreng, tapi rasa tubuh dan jiwa. Lini menggigil. Dia mundur perlahan ke dapur, berharap semua ini mimpi. Tapi di dapur, buku tua yang pernah terbakar itu muncul kembali di rak, utuh. Halaman terakhirnya terbuka sendiri. Di situ tertulis, "Yang melawan akan menggantikan. Yang menggantikan akan melanjutkan." Lini akhirnya sadar. Dia bukan pemenang, dia hanya penerus. Dan warung itu belum selesai. Langit malam itu gelap pekat. Hujan turun tanpa suara, seperti gerimis yang ditahan. Lini duduk di depan warung, memandangi jalanan lengang. Semua pembeli yang datang tadi siang sudah pergi. Tapi suara langkah kaki tetap terdengar. Berulang. Dari belakang warung. Dia berdiri pelan-pelan menuju dapur. Lampu redup berkelap-kelip, seperti mau mati. Dan ketika dia membuka pintu belakang, tak ada siapa-siapa. Hanya tanah becek dan suara kodok. Tapi tiba-tiba, deretan piring di rak pecah satu persatu. Seperti ada yang sengaja melemparkannya. Lini mundur, napas memburu. Di meja, cermin bulat yang dulu retak, kini utuh kembali. Wajahnya terpampang jelas di sana. Tapi kali ini, dia melihat sesuatu di balik bayangannya. Bukan sosok Budun, tapi dirinya sendiri dengan kulit mengelupas dan tanduk kecil di kepala. Lini menjerit, menjatuhkan cermin. Dia lari keluar warung, berharap kabur sejauh mungkin. Tapi jalan di depannya berulang. Rumah-rumah yang dia lewati selalu sama. Warung selalu kembali muncul di ujung pandangannya. Dia berlari lagi, dan lagi. Sampai akhirnya, dia jatuh terduduk, menangis. "Kamu pikir kamu bisa bebas?" Suara itu muncul dari udara. Kali ini bukan suara Budun, tapi suara laki-laki, suara Mas Rega. Lini menengadah. Mas Rega berdiri di sana, mengenakan jaket hitam lusuh, tapi matanya merah dan dari punggungnya menjulur bayangan hitam seperti sayap kelelawar. "Kamu umpan terakhir," katanya datar. Pesugihan ini perlu wajah baru, sosok polos yang dianggap korban. Tapi justru itulah kekuatannya. Lini menggeleng. "Enggak, aku enggak ikut, aku enggak mau." Mas Rega tersenyum, lalu menunjuk perut Lini. "Tapi kamu sudah diikat, sudah jadi bagian. Coba rasakan napasmu. Itu bukan napas manusia biasa." Lini sadar, dadanya naik turun cepat, tapi dia tidak kehabisan napas.
tidak lelah, bahkan tidak terasa dingin meski hujan makin deras. Kamu bukan manusia sepenuhnya lagi, Lin. Kamu sudah jadi bagian dari warung ini. Tubuhmu bukan milikmu lagi. Tiba-tiba, lantai di bawah Lini retak. Dari sana muncul tangan-tangan hitam yang menyeretnya ke bawah. Dia berusaha mencakar, meraih apa saja. Tapi semuanya licin, sampai akhirnya gelap. Pagi harinya, warung itu kembali buka. Seorang perempuan muda berdiri di balik penggorengan, tersenyum manis pada pembeli pertamanya. Wajahnya mirip Lini, tapi lebih pucat, lebih kosong. "Satu nasi goreng ya?" Suaranya lembut, tapi matanya tak berkedip. Di dapur, cermin tua itu tergantung di dinding. Dan jika dilihat lebih dekat, pantulan di dalamnya bukan hanya bayangan si perempuan, tapi Lini. Teriak tanpa suara, tertahan selamanya di balik kaca.